Oke, sip. Maaf, ini izin memastikan dulu sudah record atau belum. Oke, sudah record. Baik. Mengawali mungkin boleh saya sapa dulu Kak, salah satu yang sudah join. Ada Bapak atau Mas Muhammad Imam ini? Halo, Bapak atau Mas. Assalamualaikum. Muhammad Imam. Belum terdengar kali suara kita. Ini Kak Mumu boleh kita buka atau gimana nih Kak? Iya, sambil nunggu yang lain. Ini kan masih di jalan kan. Tapi biasanya kalau lihat slide, capture ke grup, ya mungkin pada kepo-kepo gitu ya, mulai join-join. Ya, baik. Biasanya tadi tuh sudah ngatur pantun kamu sama Mbak Putri. Jadi boleh ya kita buka pakai pantun. Bubur sumsum berempah nikmatnya tidak cukup satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu Sobat AT. Jumpa lagi bersama sharing bersama AT di edisi 401. Baik, selamat malam Bapak Ibu Sobat AT. Jumpa lagi bersama Sharing AT edisi 401, The Importance of Family Support for Employees. Kita akan membahas dan mengulik tips dan trik bagaimana mengoptimalkan dukungan keluarga untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas kita di kantor. Bersama special speaker kita pada malam hari ini ada Bapak Yasir Arafat Usman, MPSI, psikolog, seorang motivator, juga dosen psikologi di Fakultas Kedokteran Unhas ya Bapak ya. Nanti mungkin malam ini materinya akan di-share oleh Bapak nih Pak. Biasanya di awal itu kita meng-share CV-nya Bapak, namun tadi kami lihat ada spill di materinya Bapak, itu sudah ada profilnya Bapak, jadi mungkin nanti bisa sambil kami bacakan ya Pak ya. Siap. Mungkin supaya, sekali lagi saya malam ini ditemani oleh Mbak Putri. Mbak Putri adalah staf SDM dan Umum dari kantor cabang Palembang, dan saya sendiri Alia Amohoru, kasir dari kantor cabang Ambon. Untuk memaksimalkan penggunaan waktu kita, dan sebenarnya saya sudah penasaran dengan materi terkait dukungan keluarga ini, Bapak. Mungkin boleh kita persilahkan Bapak dengan hormat untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan tadi. Pada Bapak Yasir Arafat, dengan hormat disilakan. Mohon izin masih mute, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dari BPJS Kesehatan se-Indonesia. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing sesuai dengan apa pemahaman saya, konsen saya di psikologi keluarga. Apalagi terkait dengan family support yang memang salah satu jadi konsen saya di psikologi. Saya memilih untuk sharing pada malam hari menggunakan fitur video online secara langsung, sebab saya lebih senang memang sebenarnya melakukan sharing itu dengan interaksi langsung ya. Kalau melalui chat saya agak lemah ketika membalas pertanyaan-pertanyaan dengan mengetik, nanti tangan saya keriting. Jadi lebih senang ketika menyampaikan secara langsung, secara lisan, dan tidak menggunakan voice note juga, tapi langsung melihat interaksi. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan kepada saya ini bisa betul-betul kita manfaatkan dengan baik, karena materi ini adalah materi yang
apa namanya yang biasa saya bawakan di berbagai tempat ya, tentunya dalam konteks bagi karyawan yang membutuhkan dukungan keluarga. Mudah-mudahan nanti berjalannya kegiatan ini banyak yang hadir karena kita mulai dengan beberapa hal. Saya menyapa ada Bu Alia, Bu Putri, Bu siapa lagi? Mit Salina. Mudah-mudahan bisa meskipun off cam bisa melakukan interaksi. Saya izin share screen. Bu. Mana dia? Kenapa dia tidak mau share screen? Bentar, kok tidak mau share. Oke. Oke, jadi untuk profil saya ini nama lengkap Yasir Arafat Usman, MPC psikolog. Untuk sehari-hari saya dipanggil dengan nama Pak Yas, baik di kampus maupun dengan aktivitas sosial lainnya. Kemudian aktivitas sekarang jadi dosen psikologi Fakultas Kedokteran Unhas. Kemudian ada lembaga training outbound yang basic psikologi namanya Lontra Institute. Kemudian saya bersama istri saya mendirikan Sekolah Islam Adan dan Hawa. Ya, alhamdulillah sudah ada 3 cabang di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Saya juga bersama rekan-rekan mendirikan lembaga psikotes. Ya, namanya psikolog itu tidak jauh-jauh dengan lembaga psikotes, namanya lembaga psikologi master. Dan saat ini untuk di periode kedua diamanahkan oleh kampus untuk menjadi Ketua Pusat Kajian Keluarga Psikologi FK Unhas. Kemudian untuk organisasi yang saat ini saya jalani diamanahkan menjadi Sekjen Asosiasi Psikologi Islam Wilayah Sulawesi Selatan dan juga menjadi pengurus dari Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Timur. Jadi dalam seminar ataupun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu memang tidak jauh-jauh dari pembahasan psikologi Islam dan psikologi positif Indonesia, termasuk bagaimana dalam pendekatan family support ini. Untuk sertifikat sendiri ini sebenarnya dulu awalnya tidak saya cantumkannya, tapi dari pemerintah sendiri khususnya dari BNSP mewajibkan lulusan-lulusan dari trainer itu menuliskan dalam setiap profilnya, supaya salah satu syaratnya dalam memberikan training ataupun seminar-seminar di wilayah pemerintahan. Baik, kita mulai masuk. Bu Lia, apa masih mendengar suara saya? Boleh, saya mohon maaf Bapak, ketika saya share screen, saya tidak melihat siapa yang melihat PPT saya. Tidak seperti kalau Zoom, saya bisa melihat siapa yang off cam. Kalau sekarang begitu saya buka ini, saya tidak melihat siapapun. Oke. Ya, baik. Sebelum saya masuk, barangkali pertanyaan dasarnya adalah sebenarnya dukungan apa sih yang Anda butuhkan dari pasangan atau keluarga Anda? Bisa berbagi dulu, Mbak Lia? Atau siapa yang sekarang? Kalau saya karena belum berkeluarga ya Pak ya, jadi biasanya sih dukungan yang saya butuhkan dari keluarga di rumah, kan saya ngekos ya Pak ya, orang tua tuh jaraknya kurang lebih sekitar jarak tempuh 2-3 jam dari sini, menyeberang laut pula. Jadi dukungan yang saya butuhkan dari keluarga tuh ketika saya sudah berada di kantor, saya harus hadir penuh di kantor gitu. Jadi saya butuh butuh waktu, juga butuh untuk dipercaya bahwa saya bekerja gitu. Nanti ketika saya sudah di rumah, maksudnya sudah di kosan, baru tuh saya bisa hadir penuh lagi untuk keluarga di rumah melalui telepon atau melalui video call. Gitu Bapak. Kalau Mbak Putri mungkin?
Kurang lebih sama sih kayak Mbak Alia, Pak. Jadi kalau misalnya saya di kantor karena ada anak kebetulan udah 2 nih Pak ya. Jadi saya perlu dukungan untuk setidaknya ada yang menjaga, yang bisa saya percaya untuk menjaga gitu, menjaga anak-anak di rumah selama saya kerja gitu. Tapi ya tidak lepas, saya juga nggak terlalu lepas gitu maksudnya. Oh, Pak Yas masih bergabung dengan kami? Masih Mbak, masih bergabung, cuman share screen-nya sudah keputus atau apa gitu. Kalau Pak Yas masih mendengarkan. Ya, kurang lebih sama-sama kayak ya perlu dukungan untuk setidaknya untuk nggak meninggalkan peran sebagai ibu. Izin Bapak Yas masih mute Pak. Pak. Ya, maaf mati lampu makanya. Oh, alah. Siap. Iya. Siap Bapak. Benar. Begitu mungkin Pak kurang lebih. Boleh saya tambahkan dari perspektif bapak-bapak? Oh, boleh banget. Silahkan kamu. Ya, kalau dari saya Pak, karena saya ini lagi LDR nih dengan istri sama anak, mungkin kepercayaan Pak. Jadi ya dikala mungkin godaan banyak ya, kemudian banyak tantangan juga. Nah ini sistem kepercayaan ini sangat penting nih buat menurut saya baik dari saya maupun untuk saya dari pasangan. Apalagi jauh ini Pak, istri saya di Makassar juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf pas Ibu Lia sampai Putri menyampaikan, suaranya hilang karena lama padam. Tadi poin penting dari yang dibutuhkan oleh Ibu tadi apa? Mohon maaf. Salah dukungan apa tadi? Mbak Putri dulu mungkin. Apa Pak maksudnya kalau misalnya dukungannya saya perlunya kayak kepercayaan kayak Mbak Alia sama poinnya, kepercayaan untuk kalau misalnya sudah di kantor bisa sepenuhnya berada komitmen dengan kantor, tapi tidak juga meninggalkan kewajiban saya sebagai ibu gitu Pak. Ada backsoundnya ini. Papa Mbak Put seru kok. Ya, terima kasih. Saya masuk di ini dulu, di definisi apa sih sebenarnya dukungan keluarga itu, supaya kita satu pemahaman terkait dengan makna daripada dukungan keluarga itu. Jadi menurut salah dua tokoh ini, penulis mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tersebut produktif dalam bekerja itu adanya dukungan keluarga. Ya, kalau secara definisi itu adalah keikutsertaan keluarga untuk memberikan dukungan kepada salah satu anggota keluarga sehingga akan merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Jadi poin penting daripada definisi oleh Pak Kundoro ini adalah bagaimana anggota keluarga itu baik pasangan, suami atau istri maupun anak-anak, tapi dalam hal ini yang paling banyak porsinya adalah pasangan, itu dia ikut serta dalam memberikan dukungan kepada kita supaya kita itu merasa diperhatikan, dihargai pekerjaan kita, dan merasa untuk dicintai. Nah, kalau misalnya anggota keluarga atau pasangan tidak menunjukkan seperti demikian, terkadang kita itu akan ada perasaan tidak diperhatikan, tidak dihargai usaha kita, dan mungkin juga akan merasa tidak dicintai. Nah, keluarga itu merupakan dari definisi psikologi keluarga sendiri yang selama ini saya pahami bahwa keluarga itu merupakan social support yang paling pertama. Karena baik dari pasangan, suami dan istri ataupun ayah, ibu kepada anaknya itu memiliki keterikatan yang erat secara emosional
melalui kelekatan, melalui perhatian, kepedulian, dan kasih sayang, serta dapat memberikan motivasi. Jadi orang-orang yang paling pertama yang menjadi sumber daripada dukungan emosional itu harusnya dari keluarga, bukan daripada lingkungan sosial lainnya, misalnya di tempat kerja atau di lingkungan pertemanan. Dan juga mengapa dikatakan ini melalui kelekatan? Karena harusnya keluarga itu kelekatan dalam bahasa aslinya adalah attachment. Jadi kelekatan itu dibangun oleh pasangan melalui sentuhan fisik. Kalau kita dengan anak, kelekatan itu dimulai ketika anak lahir di dunia. Jadi misalnya sekarang kita punya anak, kita perhatikan ketika anak sudah lahir, sentuhan pertama ibu dan anak itu ketika anak-anak yang lahir langsung dinaikkan ke di atas dada seorang ibu. Itu adalah sentuhan pertama, dan semakin sering anak melakukan kelekatan dengan orang tuanya, maka akan ada rasa nyaman dan aman. Dan begitu juga dengan pasangan, semakin pasangan itu sering melakukan kelekatan sentuhan fisik, maka akan ada perasaan aman dan nyaman, gangguan emosional. Kemudian ada kata perhatian, ya. Jadi jangan sampai justru perhatian yang pertama kali atau yang terbesar yang didapatkan justru pada orang lain, bukan pada keluarga. Dan itu salah satu bentuk hadirnya orang ketiga, karena kenapa? Perhatian malah didapatkan oleh orang lain atau di luar daripada keluarga. Ada rasa peduli, ada rasa kasih sayang, dan ada motivasi yang harusnya menjadi sumber utama daripada dukungan oleh keluarga, baik itu pasangan maupun kepada anak-anak. Kita sebagai orang tua memberikan family support kepada anak-anak kita, apalagi kalau misalnya kita berada pada masa-masa sulit mereka, misalnya pada saat mereka ada konflik dengan temannya, ataupun misalnya dia dalam proses untuk mengelola emosi, maka yang harus hadir adalah orang tuanya. Pun juga dengan pasangan, ketika mumet di kantor, di tempat mereka kembali itu harusnya adalah rumah, warkop, bukan ke mall, bukan tempat healing manapun, tapi seharusnya rumah menjadi tempat healing terbaik selain daripada tempat-tempat ibadah. Ya, jangan sampai menjadikan rumah itu menjadi tempat yang malah tidak nyaman. Berbagai seminar-seminar yang saya sampaikan, bahkan saya tanya kepada bapak-bapaknya, kenapa bapak-bapak lebih nyaman lama-lama nongkrong di warkop daripada di rumah? Nah, salah satu jawabannya adalah di rumah kurang nyaman karena istri suka marah-marah, istri banyak menuntut hal, padahal ketika kita pulang butuh ketenangan. Pun juga dengan ibu-ibu yang working mom, ketika balik ke rumah tidak mendapatkan rasa nyaman dalam keluarga, itu bisa mengakibatkan dia akan lebih sering di luar daripada di rumah. Pun juga kepada anak-anak kita. Ketika anak kita pulang ke rumah tidak mendapatkan rumah bagikan sunnah, malah didapatkan pun dengan pertengkaran, penuh dengan amarah, penuh dengan cacian segala macam, maka jangan harap anak kita betah di rumah, malah mereka mungkin akan lebih betah berada di luar. Seorang pegawai atau pekerja dengan motivasi kerja yang tinggi memiliki perilaku yang terarah serta terdorong untuk melaksanakan pekerjaan secara maksimal agar ke depan tujuan kerja dapat dicapai. Itu karena adanya sebuah motivasi yang didapatkan daripada di keluarganya gitu. Ya, jadi ketika seseorang mendapatkan motivasi, dukungan daripada keluarga, maka menurut teori ini mengatakan bahwa seseorang itu akan bekerja lebih terarah. Dukungan keluarga, poin terakhir adalah diyakini dapat menguatkan individu dalam menghadapi efek stres dan juga meningkatkan kesehatan fisik. Bapak sekalian, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kesehatan psikis kita itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Jadi mungkin ada beberapa orang terlihat secara fisik kuat, tapi rapuh di dalam dirinya. Ya, jadi dari teori ini diungkapkan bahwa
family support itu dapat menguatkan individu dalam menghadapi efek stres. Bapak-Ibu sekalian, coba Anda perhatikan dan coba Anda praktekkan ini buat yang sudah menikah ya, dan juga bagi mereka yang tidak LDM pun juga ketika Anda LDM coba praktekkan, dan ini terbukti Bapak-Ibu sekalian. Dan ini saya terapkan pada istri saya. Ketika saya pulang dari kampus, dengan aktivitas macet di jalan, segala macam, ya. Begitu saya pulang ke rumah, yang saya panggil adalah, Umi, kesini dulu. Ya, bahasa dengan bahasa sini ya. Kesini dulu, ayo kesini dulu. Peluk saya selama 5 detik minimal. Itu Bapak-Ibu sekalian, rasanya ketika kita memeluk pasangan kita, tentu pasangan halal bukan pacar segala macam, ketika kita memeluk pasangan kita, itu rasanya beban-beban, kemudian perasaan celah, insya Allah akan gugur satu persatu. Ya, karena apa? Kita mendapatkan pelukan, attachment daripada pasangan kita, dan itu salah satu bentuk family support yang diberikan oleh pasangan kita. Silakan Bapak-Ibu sekalian, ketika Anda memeluk pasangan Anda, rasakan begitu tenang Anda rasakan bahwa Anda bekerja mencari uang, bukan mencari uang, Anda menjemput rezeki itu untuk mereka semua. Dan yang menyambut, misalnya pasangannya, juga sambil memeluk dan mendoakan dalam hati bahwa terima kasih Engkau, ya Allah, Engkau datangkan suami saya dengan selamat setelah menjemput rezeki. Meskipun dalam hati Bapak-Ibu sekalian, yakin bahwa apa yang Anda doakan itu luar biasa bisa menenangkan hati daripada pasangan Anda. Silakan buktikan ya, tidak percaya. Oke, lanjut ya. Saya mendengar suara apa masih ada orang-orang? Oke. Aman sih Pak, aman, lancar Baik, terima Bapak. kasih. Oke, ada 4 dukungan keluarga. Yang pertama dukungan instrumen, yang kedua dukungan informasi, yang ketiga dukungan penghargaan, dan keempat adalah dukungan emosional. Baik, kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Apa sih sebenarnya dukungan instrumental itu? Adalah dukungan ini berupa kehadiran pasangan atau keluarga ketika kita menghadapi persoalan dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Jadi kita main yang dasar-dasar. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, ketika kita membutuhkan sesuatu, misalnya fasilitas, butuh untuk kerja, misalnya printer, handphone untuk menelpon, segala macam, perhatian-perhatian seperti itu ternyata bisa menguatkan diri kita untuk lebih produktif. Ya, sama seperti ketika kita memiliki anak yang sementara studi di jenjang yang membutuhkan fasilitas tertentu, maka ketika Anda membelikan ataupun meminjamkan benda-benda tertentu, bahwa Anda sudah menunjukkan namanya dukungan mental. Dan itu sangat penting bagi anak kita. Pun juga saya melihat istri saya dalam tahun ini, alhamdulillah sudah tahun kemarin 2023 di akhir tahun, alhamdulillah banyak proyek yang kami dapatkan dari outbound, dari berbagai permintaan istri saya berupa barang untuk kelengkapan aktivitasnya di sekolah, karena beliau yang mana akan menjadi kepala sekolah di sekolah yang kami dirikan, itu meminta saya membelikan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, baik laptop, handphone, dan segala macam. Ternyata hal-hal yang demikian itu banyak sekali perubahan-perubahan yang saya lihat daripada pasangan saya. Ya, jadi bukan karena bendanya ada, tapi nilai daripada benda itu yang dia butuhkan untuk kemudahan daripada aktivitas yang akan dilakukan, itu ternyata sangat membantu. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah dukungan informasi. Dukungan ini berupa pemberian informasi, nasihat, bimbingan, dan penghargaan yang diberikan kepada pasangan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, penting untuk menghadirkan diri, untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dari pasangan kita,
baik juga berupa nasihat. Jadi kalau misalnya working mom itu, suami itu juga harus punya waktu untuk mendengarkan daripada cerita-cerita yang dirasakan oleh istri. Juga misalnya saya kembali ke diri saya, meskipun yang memang di prinsipnya adalah saya yang di luar untuk mencari menjemput rezeki, saya akan tanya kepada istri apa yang dilakukan anak-anak di rumah, apa yang ini dilakukan, dan itu sangat membantu daripada istri. Ya, jadi dua informasi, kemudian berupa nasihat, bimbingan, seterusnya, dan penghargaan kepada pasangan kita tentunya. Jadi dukungan informasi ini salah satunya adalah ketika istri atau pasangan itu memiliki masalah baik pada keluarganya atau pekerjaannya, kita harus hadir untuk memberikan nasihat-nasihat dalam memberikan gambaran-gambaran penyelesaian masalahnya. Yang selanjutnya adalah dukungan penghargaan. Bapak-Ibu sekalian, penghargaan ini bukan hanya kepada pasangan tapi kepada anak-anak kita. Dukungan ini berupa pernyataan rasa cinta, penerimaan diri yang dengan segala kesalahan dan kekurangan sehingga menimbulkan kembali rasa kepercayaan diri kepada keluarga pasangan. Dari berbagai pengalaman kami mendampingi beberapa keluarga kami temukan bahwa banyak juga keluarga itu gengsi dalam mengakui kesalahan kepada pasangannya, atau dia agak malu-malu menyatakan rasa cinta, rasa cinta kepada pasangannya atau kepada anak-anaknya. Mungkin karena saya pun dari hasil yang kami wawancara kami lakukan, ternyata pasangan-pasangan seperti ini hadir karena keluarga yang dulu juga tidak mengajarkan bagaimana mengungkapkan perasaan. Tidak ada namanya komunikasi asertif, adalah komunikasi di mana mengungkapkan perasaan yang disampaikan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ketika hal-hal yang terjadi pada diri kita, kepada pasangan, meskipun pasangan dan kepada anak-anak kita, itu memang sebaiknya diajarkan bagaimana memberikan dukungan penghargaan. Ada rasa pernyataan bahwa kita senang dengan kehadirannya, kita kecewa dengan perilakunya, atau kita sangat bahagia dengan apa yang dilakukan, misal hal positif, maka katakan rasa bangga kita, tapi jangan berlebihan bangga kita, supaya mereka merasa bahwa apa yang dilakukan itu dihargai, dan juga yang poin penting yang perlu diperhatikan juga, ketika kita orang dewasa itu melakukan kesalahan, perlu untuk rendah hati untuk mengakui kesalahan, dan ini diajarkan kepada anak kita mulai dari kecil. Misalnya Bapak-Ibu sekalian, memang ada mungkin perilaku kita sebagai orang tua yang kita lakukan dan itu kita salah, maka kita wajib untuk menyampaikan rasa bersalah itu, minta maaf kepada anak kita, dan itu hal yang tanpa kita sadari mengajarkan kepada anak kita bahwa ketika kita salah, kita mengakui kesalahannya. Nah, orang-orang dewasa ketika tidak diajarkan sejak kecil untuk mengakui kesalahannya secara fair, secara gentleman, maka ketika dia dewasa mengalami situasi yang sama, maka akan sulit untuk menyatakan rasa bersalah itu, atau menyatakan bahwa dirinya salah. Padahal dalam konteks yang benar, ketika seseorang menyatakan rasa bersalah itu, memang harusnya langsung kita hargai. Dalam artian bahwa ketika anak kita mengakui kesalahannya, maka kita wajib untuk langsung memberikan respon yang tepat. Pun juga ketika kita bersama pasangan kita mengakui kesalahan yang dilakukan, misalnya pulang terlambat, tidak mengabari, atau ada hal lain yang tentunya masih dalam tahap toleransi itu dimaafkan, maka
pasangan itu harus segera memberikan respon yang tepat. Ya, dalam artian menghargai daripada kejujurannya. Ini ada kata di sini, individu dengan segala kesalahan dan kekurangan sehingga menimbulkan kembali rasa kepercayaan diri. Bapak Ibu sekalian, tahu enggak? Anak-anak bohong itu bermula dari mana? Pertanyaan saya. Ada yang bisa jawab? Maaf Bapak, anak apa tadi Pak? Anak yang berbohong itu dimulai dari mana kira-kira? Apa penyebabnya? Saya kayaknya nggak berhak menjawab ini Pak. Mbak Putri kan, Mas Mo mungkin bisa dibantu. Orang tua yang nggak akur gak? Pak Yas ya? Ya? Orang tua yang nggak akur. Orang tua nggak akur boleh. Tapi poinnya di sini Pak. Poinnya yang Anda sampaikan tadi, bahwa ini untuk anak kecil saja ya. Ketika anak kecil jujur, maka terkadang orang tua tidak menghargai kejujurannya. Oh iya, betul-betul. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika dia menjatuhkan barang, kemudian dia jujur, saya menjatuhkan, terkadang reaksi orang tua marah, memukul, ya kan? Karena kesalahannya. Tapi poinnya adalah mereka jujur gitu. Kalau misalnya respon kita ketika anak-anak jujur dengan perlakuan kemudian kita pukul, kita marahi, besok-besok ketika dia melakukan kesalahan, berani nggak dia jujur lagi? Enggak, karena kenapa? Ketika dia jujur, dia kena hukuman, punishment. Iya. Makanya kenapa Pak tadi mengatakan bahwa trust, kepercayaan dibutuhkan oleh pasangan tadi, harus dipahami bahwa ketika Anda jujur meskipun pahit, perbaiki itu perasaan Anda ketika mendengarkan kejujuran itu. Karena kenapa? Ketika kejujuran pasangan Anda respon dengan negatif, maka besok-besok pasangan Anda akan memilih untuk berbohong. Karena kenapa? Ketika dia jujur, dia akan mendapatkan respon yang negatif. Iya. Alia, itu pelajari itu Alia. Siap, ini sudah dicatat Kak Ungu. Pak Yas, boleh sebelum lanjut saya mau dalami sedikit. Kepercayaan daripada pasangan akan hilang. Karena kenapa? Ketika dia jujur, dapat punishment, dapat ini, akhirnya mengatakan, ya sudahlah, jujur kok, jarak kayak gitu, bohong mungkin lebih bagus lagi. Ya. Pak Yas, boleh didalami sedikit nggak ini? Ya? Iya, ini saya juga punya pertanyaan Saya Pak. bertanya sedikit nggak terkait ini, mumpung Pak Yas lagi nyinggung ini nih. Boleh nggak saya tanya lebih dalam sedikit? Silakan Pak. Nah, misalkan kejujuran itu yang sifatnya pahit itu, Pak. Betul. Bagaimana itu, Pak? Itu. Bagaimana itu, Pak? Kalau misalnya kejujuran itu muncul pahit, maka memang respon awal kita itu harus lebih tenang, Pak. Saya pernah, istri saya sampaikan ketika saya jujur-jujuran, Pak ya. Ketika saya jujur-jujuran dengan kondisi saya tidak tahu di usia 5 tahun atau gimana ya, kita bertengkar. Kenapa sih? Terus akhirnya dia ngomong, istri saya ngomong, sepertinya saya merasa Abi tidak menyayangi saya gitu. Itu salah satu. Akhirnya saya merasa, aduh kok bisa gitu ya. 5 tahun kita bersama kayak gitu. Tapi karena sudah paham ilmunya bahwa ketika kita mendapatkan sebuah kejujuran dari pasangan, meskipun itu menurut kita kok tidak seperti itu, tapi dia jujur, maka yang kita lakukan adalah bagaimana mengelola diri kita bahwa apa yang disampaikan oleh pasangan ini harus dihargai. Itu dalam konteks seperti itu, Pak. Akhirnya apa? Dengan kejujuran itu akhirnya saya bisa paham mengapa dia merasa demikian, karena sesuatu, ya, karena ada yang diharapkan dari saya, tapi karena saya tidak penuhi. Tapi setelah daripada pernyataan itu, akhirnya saya bisa memenuhi dan memahami daripada apa yang diharapkan. Nah, kalau konteksnya kejujuran dalam hal ada perselingkuhan, ada hal-hal yang lain, maka memang perlu ada kebesaran hati untuk untuk betul-betul mengkirkan. Kenapa? Kalau tidak dijujurkan dari awal, maka akan muncul kebohongan selanjutnya. Sehingga ada pepatah mengatakan mending jujur di depan daripada ketahuan di belakang. Bapak mohon izin menimpali boleh? Ya? Izin menimpali terkait kalimat terakhirnya Bapak, mending jujur di depan.
Soalnya Iya, ini biasa saya dengar di kalangan ibu-ibu, Pak. Kalangan bapak-bapak apa ibu-ibu. Katanya Itu mending minta maaf daripada minta izin. Gimana iya. itu, Pak? Tanya. Makanya Bu, kalau minta izin, izinkan. Karena iya. kenapa? Ketika pertama kali minta izin tidak pernah diizinkan, maka mending minta maaf aja. Iya, Nanti tidak ambil dimaafin, laki-laki Bu, sebenarnya dibikin lagi, Pak. cuman dari beberapa seminar-seminar Fajar yang bisa saya lakukan seperti itu, apa kondisinya, bahwa ketika mereka minta izin banyak larangan, maka minta maaf adalah pilihan yang terbaik. Oke, Baik, kita Pak. lanjut Bapak Ibu ya. Ya, silakan, Pak. Oke, yang terakhir adalah dukungan emosi, meliputi ekspresi, empati, perlindungan, perhatian, dan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ekspresi ini adalah bagaimana kita menunjukkan ekspresi yang tepat ketika pasangan kita menghadapi situasi tertentu. Ketika dia sedih, atau anak kita ya, saya coba selalu kaitkan pasangan maupun anak kita, ketika mereka sedih, maka tunjukkan rasa empati yang sedih gitu. Jangan ketawai, jangan bilang aduh kok masalah itu saja kamu tidak bisa. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam beberapa kasus-kasus percobaan bunuh diri pada remaja itu mengatakan bahwa keluarga ini, seperti yang saya tahu juga Bapak Ibu sekalian, masalah family support ini di BNN Sulsel, di salah satu pembahasan kasus tentang bunuh diri, salah satu faktor penyebab daripada anak-anak melakukan percobaan bunuh diri karena ketika dia memiliki masalah dengan teman sebaya atau di luar, dan dia pulang ke rumah, orang tua mengabaikan, dan artinya bahwa bahasa sini itu udah biasa, tidak usah terlalu ditanggapi. Padahal anak-anak ini, remaja ini pengennya mendapatkan dukungan emosional daripada keluarga, tapi terabaikan. Dalam artian karena ada kalimat yang bilang kok laki-laki cengeng segala macam gitu ya. Jadi ingat bahwa laki-laki itu juga memiliki perasaan, anak laki-laki yang perlu untuk diperhatikan. Oleh itu orang tua maupun pasangan ya, ketika melihat ada perilaku yang berbeda dari pasangannya maupun anak-anaknya, perlu untuk memberi ekspresi yang tepat. Oke. Ada empati ini berbeda dengan simpati. Jadi empati inilah bagaimana kita ikut merasakan apa yang dialami oleh pasangan kita, tapi tidak larut di dalamnya. Nah, artinya ketika mereka bersedih, nangis, segala macam, kita dalam kondisi yang stabil. Ya, kita dalam kondisi stabil supaya bisa menenangkan situasinya. Oleh simpati itu ya kita ikut nangis juga, ikut teriak-teriak juga gitu ya. Tapi empati ini bahwa kita ada perasaan kita bahwa kalau kita dalam posisi seperti itu, maka ada perasaan yang tidak enak juga. Makanya perlu ketenangan dari kita yang mendengarkan supaya kestabilan emosinya juga lebih didapat. Kemudian ada perlindungan. Perlindungan Bapak Ibu sekalian bukan hanya dari fisik tapi dari psikisnya secara emosional. Perlindungan bahwa kita hadir, kita ada untuk mereka. Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada anak-anak kita juga, bahwa ketika dia ada konflik, sampaikan bahwa abi, ayah, umi, ibu, papi, mami itu ada untuk mendengarkan daripada keluhanmu, gitu ya. Apa yang kamu, itu adalah bentuk perlindungan ketika anak-anak kita bermasalah di luar dan teman-teman dia datang untuk cerita dengan kita, karena mereka percaya bahwa ketika mereka cerita dengan kita ada perlindungan yang didapatkan. Ya, tapi yang perlindungan juga ketika ada bermasalah, bertengkar, malah bapaknya yang maju ke depan ya. Kemudian ada perhatian. Saya pikir ini attention sudah dipahami bahwa ketika ada sesuatu hal-hal kecil dari pasangan kita, perhatian yang dalam artian bahwa kita menanyakan aktivitasnya ya. Kalau bentuk perhatian sederhana tapi jangan sampai dihilangkan. Dan ini terakhir, tadi Pak sampaikan masalah trust, bahwa berharap bahwa kepercayaan itu diberikan ataupun diamanahkan kepada kita, bahwa pasangan kita harusnya percaya dengan kita. Dalam prinsipnya Bapak-Bapak sekalian, kenapa kepercayaan itu penting?
Anda harapkan karena Anda ingin, sama seperti saya Bapak sekalian, ketika saya di luar sampai larut malam, kepercayaan istri itu betul-betul saya pegang. Dan memang harapan kita ketika pasangan mempercayai kita harus membuktikan kepada dia bahwa apa-apa yang kita diberikan kepercayaan itu betul-betul kita amanahkan. Saya melihat ada kecenderungan beberapa individu itu ketika dia memberikan kepercayaan, contoh kepada saya, ketika saya memberikan kepercayaan kepada istri untuk keluar ada aktivitasnya, saya tanyakan ini, dari sini Umi mau kemana? Misalnya mau pergi ke pengajian sampai jam berapa? Sampai jam 12. Oke. Kemudian setelah jam 12 itu ternyata istri saya pergi untuk belanja. Kemudian ketemu sama teman-temannya. Nah, poin penting di sini adalah yang saya sampaikan kepada istri, informasi izinnya adalah hanya pergi pengajian untuk tambahan, mau pergi belanja atau ketemu dengan teman, itu sebaiknya diinformasikan selanjutnya. Supaya apa? Supaya kami suami paham istri berada posisi di mana dan sampai jam berapa berada di luar. Ya, jadi kalau ada tipe orang yang seperti saya, perlu untuk memberikan informasi supaya menenangkan pasangan. Misalnya sudah pulang, harusnya pulangkan jam di rumah, pulang misalnya jam 5. Biasanya sampai di rumah jam 7 malam, tapi ini kok kalau kita lihat di perjalanan sudah macet, informasi ke pasangan, ini lagi macet, mungkin tibanya tidak seperti secepat kemarin. Informasi-informasi seperti itu adalah bentuk memberikan memegang kepercayaan dari pasangan bahwa kita tetap pada tracknya gitu. Dalam artian bahwa kita tetap pada jalur kepercayaannya. Karena kenapa? Jalur komunikasi ini salah satu poin penting bagaimana menjaga kepercayaan pasangan melalui komunikasi. Oke. Dukungan emosional ini membuat seseorang merasa nyaman, tentram dan dicintai. Siapa sih yang tidak ingin merasa bahwa dia merasa nyaman, tentram dan dicintai dengan pasangan kalau misalnya dukungan emosi ini hadir dalam pasangan kita. Ya, kenyamanan, ketentraman dan dicintai. Dengan adanya dukungan emosional ini, maka memungkinkan pasangan akan lebih terbuka dengan kita. Oke, ini agak panjang. Dukungan emosi yang diberikan oleh keluarga membuat individu lebih terbuka, ini tadi saya sampaikan, untuk berbagi dari pengalaman hidupnya, karena individu senantiasa membutuhkan empati. Dengan begitu didapatkan rasa dihargai, dipercayai, dan juga dimengerti. Saya pikir ini sudah saya bahas tadi. Oke, baik. Apa saja sih yang dibutuhkan dari dukungan keluarga? Ini beberapa poin Bapak-Ibu sekalian. Itu pengantar. Apa-apa saya poinnya yang dibutuhkan. Kuantitas. Ini secara kuantitas bahwa ternyata sering bertemu dengan pasangan itu adalah hal yang penting menunjukkan dukungan kita. Jadi kalau misalnya ada, bagaimana dengan LDM, kita coba lihat ini. Masalah kualitas, seberapa berkualitasnya pertemuan Anda. Jadi poin penting dari seorang ayah, karena saya juga adalah psikolog keluarga yang fokus pada fathering. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan LDM ataupun dengan ayah yang bekerja di luar daerah, di luar kota, jarang bertemu dengan pasangan ataupun anak-anak, poin penting ini Bapak-Ibu sekalian bahwa tentang masalah kualitas. Tentang waktu Anda bertemu mungkin tidak lama, tapi pertanyaannya adalah apakah pertemuannya berkualitas atau tidak. Karena ada juga orang sering bersama tapi kok kualitasnya rendah gitu. Tapi beberapa orang pertemuannya singkat dengan pasangan, mungkin 1-2 bulan, kemudian berangkat lagi nanti lebaran ketemu lagi atau kayak gimana. Atau dengan seorang ayah ya, aktivitas di luar, ketemu dengan anak-anak, maka manfaatkan tentang poin dukungan keluarga ini tentang kualitas. Seberapa kualitas pertemuan Anda dengan pasangan maupun anak-anak Anda.
Yang ketiga adalah pemanfaatan, yaitu menggunakan waktu bersama dan keluarga. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ketika waktu kita terbatas, secara kualitas bertemu dengan bagus, maka bagaimana seseorang tersebut memanfaatkan momen bertemu dengan pasangannya atau keluarganya. Saya terus terang Bapak-Ibu sekalian, dengan aktivitas sekarang sudah mengajar, itu hampir tiap hari ngajar jam 8, jadi berangkat setelah mengantar anak-anak sekolah. Jadi perlu dipahami bahwa situasi kita sebagai seorang ayah, sebagai yang kerja, itu secara kuantitas itu betul-betul kurang dengan anak-anak kita. Atas kesadaran itu, akhirnya saya memutuskan untuk mencari momen-momen bersama anak-anak. Apa momen yang pertama? Yang pertama adalah menemani mereka tidur. Jadi sampai detik ini anak-anak itu kalau sudah melihat-lihat, tapi saya sudah sampaikan bahwa Abi malam ini bawa materi, jadi tidurnya sama Umi. Entah nanti kalau misalnya si paling kecil ini tidak mau kompromi. Jadi sejak baik memang saya komitmen menyampaikan ke istri bahwa ketika anak-anak tidur, maka saya dampingi, menggendong mereka, melakukan attachment-nya, menggendong sambil membacakan ritual-ritual, doa segala macam, sikat gigi segala macam, ya, menemani mereka tidur. Yang kedua adalah waktu ketika mereka akan mandi, ya. Jadi bisa mungkin saya memandikan mereka sebelum berangkat pergi ke kampus. Nah, setelah saya berangkat ke kampus dari pagi sampai sore, mungkin tiba sampai malam, maka itu waktu yang tidak saya gunakan bersama anak-anak, ya, di waktu weekday. Makanya untuk saya pribadi berkomitmen bahwa saya mengambil waktu-waktu dua itu, saat tidur dan ketika mandi. Kalau sekarang anak saya yang pertama kedua sudah sekolah, maka memanfaatkan waktu ketika mereka sudah mandi, berpakaian, maka saya wajib untuk mengantarkan mereka ke sekolah, kemudian saya ke kampus. Ya, jadi pemanfaatan waktu itu yang harus betul-betul kita lihat porsinya, gimana supaya kita bisa dekat dengan mereka. Ya, meskipun barangkali ada momen-momen dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa bersama dengan waktu tertentu, maka cari momen-momen kira-kira di mana waktu bisa memanfaatkan bersama dengan keluarga. Situ saya ambil contoh kepada diri saya. Kemudian bisa mengambil insight kira-kira waktunya di mana gitu. Makna, yaitu pertemuan Anda dimaknai penting dan bermakna dengan pasangan. Yang sampai ketika bertemu ya sudah kayak hambar aja gitu. Tidak memiliki makna. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika Anda bertemu dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, hati-hati dengan handphone. Jadi handphone ini adalah salah satu alat yang banyak menguras waktu kita dengan keluarga, dan artian menghilangkan waktu dengan keluarga. Yang kedua adalah membuat pertemuan dengan pasangan itu kurang bermakna gitu, karena lebih banyak pegang handphone. Jadi keluarga dari hasil penelitian itu keluarga milenial, apalagi keluarga yang Gen Z, pasangan-pasangan muda itu diwanti-wanti jangan sampai Anda lebih banyak berinteraksi dengan handphone ketimbang berinteraksi dengan langsung, ya, baik pasangan maupun kepada anak-anaknya. Karena ketika lebih fokus pada handphone, maka makna ketika bertemu akan berkurang. Yang ketiga, ketersediaan. Apa dukungan dimaksud ketersediaan adalah Anda siap kemungkinan Anda ketika pasangan atau anak kita mengalami sesuatu hal, maka kita ada di saat mereka butuhkan gitu. Jadi kemungkinan pasangan kita atau anak kita menemukan kita ketika kita dibutuhkan. Baik dibutuhkan secara finansial, Bapak sekalian, finansial, ketika pasangan kita butuh uang, segala macam, maka yang pertama diminta adalah pasangannya dulu. Jangan orang tua dulu, ya, atau temannya, tapi mencari ada pasangannya. Ya. Yang kedua, ketika ada masalah, tempat dia bersandar adalah ke pasangannya dulu gitu. Ya, kalau misalnya hal itu tidak dipenuhi oleh pasangan, maka pasangan mungkin akan mencari alternatif lain. Tapi diharapkan adalah ketika ketersediaan ini hadir, maka tidak ada yang lain. Bahwa yang pertama dan utama adalah pasangan kita. Begitu juga anak-anak kita, ketika dia membutuhkan sesuatu, maka yang pertama kali dia minta ketersediaannya adalah orang tuanya gitu, bukan kepada neneknya,
kakeknya, om, temannya, bukan, tapi kepada orang tuanya. Apa manfaat dukungan keluarga? Yang pertama, pengelolaan emosi semakin baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan teman-teman Anda di kantor, orang-orang yang secara emosional bagus, lebih tenang, ya, lebih damai, lebih dalam penyelesaian masalah itu lebih stabil. Anda perhatikan keluarganya. Mungkin saja keluarganya ada keluarga yang tenang, damai, dekat dengan agama, segala macam. Bandingkan dengan mungkin Anda menemukan, ya, tidak usah dengan, mungkin Anda menemukan teman Anda yang cenderung emosional, temperamen, segala macam. Anda perhatikan keluarganya. Mungkin keluarga juga kondisinya seperti demikian. Pengelolaan emosi kurang begitu bagus. Karena apa? Sumber dukungan utamanya tidak didapat dalam keluarga. Yang kedua, mengurangi dampak stres negatif yang bisa mengarah pada depresi. Bapak Ibu sekalian, stres itu ada dua jenisnya. Ada eustress, ada distress. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang stres, ya, ada eustress. Eustress adalah stres yang positif yang membuat seseorang termotivasi, berenergi, ya, membuat adrenalin meningkat untuk mencapai sesuatu, itu stres positif. Tapi yang dimaksud di sini adalah distress, itu stres negatif yang bisa mengarahkan pada depresi. Jadi kalau dia mendapat dukungan keluarga, maka akan mengurangi dampak stres negatif. Dan itu sudah kita bahas tadi di awal-awal. Yang ketiga, tingkatkan motivasi dan produktivitas kinerja pasangan. Nah, ini yang tentu poin yang sudah termaktub dalam materi kita, bahwa produktivitas pasangan itu, pegawai itu akan lebih optimal ketika dia mendapatkan dukungan support daripada jumlahnya, baik itu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dari doa, ucapan-ucapan, kata-kata motivasi dikirimkan kepada melalui WhatsApp segala macam. Maka Anda perhatikan bahwa orang-orang yang di rumah itu penuh dengan energi positif, maka dia akan membawa energi itu ke dalam kerjaannya. Yang keempat, kemampuan penyesuaian diri lebih baik. Ini betul, karena kenapa? Dalam ketika dia di rumah tangga, baik anak maupun orang tua itu bisa memberikan peran yang baik kepada anggota keluarga lain. Maka ketika dia keluar, Bapak-Bapak sekalian ingat bahwa output dari keluarga merupakan input di masyarakat. Saya ulang, ketika kita sebagai orang tua memberikan output berupa anak-anak kita, maka anak-anak kita itu merupakan input untuk masyarakat. Sama seperti kita di rumah, ketika saya keluar berarti sehingga saya menjadi input di kampus. Ya, kalau misalnya di rumah penuh dengan konflik, maka mungkin kan dia juga dalam lingkungan sosialnya di masyarakat akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian sosial. Mungkin dia akan berteman, tapi bertemannya hanya orang-orang tertentu saja. 5. Kesehatan fisik, seperti saya jelaskan tadi bahwa kondisi psikis mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Individu yang mempunyai hubungan dekat dengan orang lain jarang terkena penyakit dibandingkan seseorang yang menyendiri. Ya. Jadi kalau misalnya sini ada yang sering menyendiri, apalagi sering-sering dengan handphone, kata-kata sendiri, jarang melakukan aktivitas sosial, ternyata itu mempengaruhi Bapak-Ibu sekalian. Maka disarankan untuk lebih banyak melakukan hubungan sosial dengan orang lain, karena kehadiran orang lain itu akan memberikan dampak yang lebih positif. Terakhir, menutup peluang hadirnya orang ketiga di rumah tangga. Ini Bapak-Ibu sekalian silahkan nanti bisa lihat di konten saya IG tentang bagaimana hadirnya orang ketiga itu. Salah satunya adalah keluarga itu tidak mendapatkan dukungan dari pasangan, justru dukungan itu didapatkan daripada orang lain. Dukungan itu didapatkan dari teman kantornya. Salah satunya adalah dukungan penghargaan itu, ya. Di rumah tidak pernah dihargai dengan pekerjaannya. Jika dia ke kantor, ada wanita lain yang menghargai pekerjaannya, sehingga dia merasa bahwa wanita ini bisa memenuhi kebutuhan yang tidak dia dapatkan dalam keluarganya. Hati-hati.
Tapi kalau dukungan keluarga bisa dioptimalkan, maka hadirnya orang ketiga akan tertutup. Ya, kita sudah masuk di bagian akhir. Dukungan keluarga yang tinggi pada seseorang dapat membuat seseorang memiliki pengalaman hidup yang lebih baik, harga diri yang lebih tinggi, serta memiliki pandangan yang lebih positif terhadap kehidupan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki dukungan sosial atau dukungan keluarga yang rendah. Jadi orang-orang yang memiliki dukungan keluarga tinggi akan melihat hidupnya lebih baik, menghargai hidupnya lebih baik, memandang masalah-masalah lebih positif, ya, dan dia memiliki kehidupan sosial yang lebih baik juga. Ada 2 kutipan yang saya kutip dan salah satunya saya ambil juga dalam status saya hari ini. Keluarga adalah jaket pelampung di tengah lautan badai kehidupan. Ya, ini J.K. Rowling, ini adalah penulis naskah dari Harry Potter yang katakan bahwa keluarga adalah jaket pelampung di tengah lautan badai kehidupan. Kalau misalnya ada badai yang terjadi dalam karir kita, yakin dan percaya bahwa keluarga itu merupakan pelampung supaya kita tetap berada dalam posisi yang aman. Ya, kita akan sampai meskipun badai, tenang karena kita ada pelampungnya dan mudah-mudahan cepat atau lambat akan menemukan namanya daratan. Yang kedua, seorang penulis dari Irlandia mengatakan bahwa keluarga yang bahagia adalah surga yang hadir lebih awal. Ini pernah saya share di status saya bahwa ini keren ya, keluarga yang bahagia adalah surga yang hadir lebih awal, dan ini so sweet banget gitu. Ya. Oke, Bapak sekalian, pikir itu ini ada paling terakhir, namun dukungan yang paling utama adalah dukungan spiritual dari diri sendiri dan juga dari keluarga. Sebab hati ini Allah yang pegang dan kunci dari perhatian seseorang terdapat pada hatinya. Jadi baik itu dukungan-dukungan apapun tadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghadirkan dukungan spiritual untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Ini ada pesan kepada guru saya, kepada kami bahwa ketika suami Anda berangkat kerja, para istri berdoalah, sampaikan kepada Allah bahwa ya Allah, saya titip dan tolong temani suami saya dalam menjemput rezekimu. Pun juga suami, ketika Anda berangkat bekerja, meninggalkan rumah Anda, meninggalkan anak dan istri, berdoalah kepada Allah dan katakan, ya Allah, saya titip dan tolong temani istri saya dan anak saya untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan daripada keluarga. Insya Allah dengan memohon ridho kepada Allah, bagus ibadah, tak semua hebatnya semua, insya Allah dukungan dari kekuatan spiritual itu akan menjaga Anda. Karena kenapa? Ini tadi, hati ini Allah yang pegang dan kunci dari perilaku seseorang itu terdapat pada hatinya. Ini saya dan keluarga, terima kasih banyak Bapak sekalian. Ini Adam, anak pertama saya, ini Hawa, anak kedua saya, dan ini Safa ya, anak baru 3, istri 1 ya. Adam, Hawa, Safa, mohon doanya sekalian Bapak sekalian, mudah-mudahan tahun ini Safa ada temannya ya, Safa ada, karena ini sudah Adam, ini Hawa, mudah-mudahan Safa ini sudah ada yang dia temani tahun ini. Amin ya. Ini saya keluarga Bapak sekalian, kalau misalnya ke Sulawesi Selatan, Makassar dan sekitarnya, saya dekat dengan Bandara Sultan Hasanuddin ya, di Maros. Tapi memang tinggal di Maros, tapi kerjanya di Unhas Makassar ya. Kemudian bisa ketemu. Silakan jalan-jalan ke alamat media sosial kami. Ada individual ya Sarafat, sekolah kami, Sekolah Islam dan Hawa, dan juga ada Lontera, ini Lontera Institute ya. Ini alamat yang dulu Lontera Training Outbound. Oke, saya pikir itu yang bisa saya share malam hari ini. Kemudian bisa memberi makna dan memberi insight ya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Diator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, terima kasih Pak Yas udah sharing-sharing. Masya Allah, ini
materinya berhubung saya udah berkeluarga ya mungkin agak lebih berasa ya dibandingkan Mbak Alia yang mungkin sebentar lagi akan berkeluarga ya Mbak Alia, amin. Doakan Alia semoga cepat berkeluarga. Amin. Amin. Mungkin ada teman-teman yang udah bergabung di sini yang mau tanya ke Pak Yas secara langsung nih, curhat-curhat colongan. Mungkin sambil nunggu-nunggu. Mungkin saya pertama aja dulu, Put. Sharing. Boleh deh, Mas Bu, silakan. Ya, izin Pak Yas ya. Jadi Pak. melihat materinya Pak Yas tadi ya, saya jadi bersedih Pak. Mungkin saya merasa gimana ya. Waduh, saya bilang maafkanlah orang tuamu ini ya. Nggak bisa selalu mendampingi, tapi memang yang namanya kita ini pegawai kan Pak Yas harus milih ya. Maksudnya apalagi kita ini kan ya istilahnya abdi negara lah, bukan anu juga, bukan KPPS mana, tapi sebagai duta BPJS Kesehatan kami ini kan dituntut ya tidak menetap di satu tempat untuk satu masa tugas gitu. Jadi ya saya merasa kalau sekarang saya di Jakarta 1 kali sebulan Pak ya saya balik ketemu istri dan anak ya, cuma memang 1 kali pulang ya biasa mungkin ambil cuti 5 hari kalau ada Sabtu Minggu atau ada cuti bersama. Terakhir kemarin sih ya syukur-syukur ada 11 hari ya karena ada momen Isra Mi'raj dan lain-lain. Nah mungkin nanti minta tips dan trik lah lagi dari Pak Yas untuk pendalamannya kira-kira, karena mayoritas teman-teman meski yang live ataupun yang nanti menyaksikan recording ini ya pasti mayoritas mengalami hal itu. Kira-kira bagaimana tips and trick dari Pak Yas untuk teman-teman ya kami semua para abdi negara yang memang statusnya saat ini harus LDR tentunya. Tentunya mungkin kita berharap di beberapa waktu yang 1 atau beberapa tahun yang akan datang ya kita pasti akan bersama lagi dengan keluarga. Itu sih yang ingin saya tanyakan dulu Pak Yas ya. Kemudian yang kedua, kalau di manajemen kami sendiri di organisasi BPJS Kesehatan memang isu support keluarga ini sangat penting ya. Kalau misalkan Pak Yas ada lihat yang kami share itu, bahkan di Bapak Direktur SDM dan Umum kami, beliau itu yang terakhir ya di Rasnas kemarin sampai membuat video loh itu, bahwa betapa pentingnya yang namanya dukungan keluarga nih. Nah kalau misalkan terkait hal itu, kira-kira dari Pak Yas ada nggak dari pengalaman Pak Yas selama ini bawa materi di mana-mana di beberapa organisasi, kira-kira mungkin ada tips and trick yang diterapkan mungkin dari manajemen organisasi lain, kira-kira bagaimana sih upaya-upayanya biar kendala-kendala terkait support keluarga yang mungkin belum terlalu maksimal bisa lebih dimaksimalkan. Pengalaman dari Pak Yas. Mungkin itu sih Kak Putri dan Kak Alia ya untuk sharing awal. Sambil nunggu yang lain. Langsung saya jawab aja nih. Siap, langsung Pak. Sesama laki-laki nih. Ya, terima kasih. Kalau yang selama ini sih yang paling sering dilakukan memang untuk perusahaan itu melakukan family gathering sih Pak. Family gathering yang memang diwajibkan untuk mengikutkan pasangannya. Namun yang saya tekankan ketika family gathering itu bukan hanya sekedar untuk games, fun learning segala macam, tapi ada kegiatan malam. Jadi kegiatan malam itu kita rancang memang mereka bagaimana berbagi ya supaya pasangan memahami aktivitas daripada pasangannya. Ya karena memang bisa LDM segala macam, atau meskipun tidak LDM juga, terkadang ada informasi aktivitas pasangan yang tidak diketahui oleh istri. Jadi dengan ada kegiatan malam seperti itu, mereka melakukan malam berbagi, sharing yang pernah kami lakukan, akhirnya istri pasangan misalnya istri ya
ataupun para suami yang istrinya bekerja saat itu akhirnya paham gitu. Jadi dalam artinya misalnya kayak gini, istrinya Pak Mumu terus suaminya Bu Putri akhirnya paham, oh ternyata istri saya, pasangan saya kerjanya kayak gini ya, bukan hanya saya saja yang berada di posisi ini, banyak orang-orang juga yang keluarga pasangan yang mengalami hal yang sama dan ternyata polanya juga sama. Jadi kegiatan seperti itu yang satu malam yang kami rancang untuk mendekatkan memahami antar pasangan. Ya, itu yang pernah yang kami lakukan. Ada juga yang setengah hari misalnya lakukan kegiatan family gathering, ya, after family gathering, mengundang pasangannya juga ada. Tapi yang lebih powerful yang saya lihat adalah ketika kegiatan malam hari itu sebelum besok paginya kegiatan funnya. Itu Pak, yang pengalaman kami. Kami kan juga handle masalah outbound, ya, kegiatan training outbound. Itu pertama. Nah, terus yang pertanyaan pertama tadi terkait dengan kegiatan LDM yang lupa, yang dulu ini kita sekarang sebenarnya nggak terbantu dengan hadirnya teknologi yang kita dapatkan. Jadi sebelum kita masuk ke era handphone yang bisa video call, ya, video call yang sekarang sudah semakin canggih, saya bicara yang konteks yang dulu. Konteks yang dulu itu ketika belum ada teknologi LDM, ketika saya terjun di psikologi keluarga di tahun 2000-an, itu yang kami lakukan adalah ketika ayah itu misalnya dia berlayar atau bekerja di pulau lain dan harus pulang sekitar 3 bulan atau setengah tahun, itu ibu wajib untuk menceritakan figur ayahnya kepada anaknya. Ya, ayahmu itu seperti ini, ayahmu seperti, sehingga ketika ayah pulang tidak dipanggil om. Dikenali gitu. Ya, melalui foto segala macam. Jadi ibu punya tugas untuk menceritakan kepadanya figur ayah seperti apa melalui foto. Ayahmu seperti ini, seperti ini, seperti ini loh. Ya, saat dulu kan susah sekali handphone terus segala macam. Itu konteks yang dulu. Nah, kalau sekarang yang kami perhatikan bahwa justru sebenarnya lebih mudah kita untuk melakukan interaksi dengan pasangan. Cuman karena adanya kemudahan ini, handphone akhirnya dimudah-mudahkan dalam artian bahwa nantilah di telepon, nantilah video call, kok kan bisa nanti malam, kan bisa besok, kan bisa, akhirnya intensitas memudahkan itu akhirnya dilupa. Itu poinnya Pak. Padahal dulu itu untuk melakukan itu kan harus mengirim surat segala macam, perlu upaya. Nah sekarang dengan adanya kemudahan justru kita memudah-mudahkan sehingga terlupakan. Jadi waktu belum ada video call itu saya belum menikah, tapi ketika saya di Surabaya melanjutkan studi, belum menikah, saya sampaikan bahwa setiap hari Sabtu itu saya harus telepon ibu saya mengabarkan kondisi saya di Surabaya dengan perkuliahan saya. Jadi setiap Sabtu saya nelpon di jam ini sampai jam ini. Minimal 1 jam. Saya tanya tentang ayah saya, ibu saya, bagaimana kakak-kakak semacam. Jadi memang ada saya jadikan porsi. Belum ada video call saat itu. Ada sih Skype apa dari Skype itu. Ya yang dulu digunakan itu bahkan saya angkat, akhirnya pas tahu bisa bertatap seperti ini, heboh sekali saya ya. Jadi heboh sekali di tahun 2012 kalau tak salah, heboh sekali. Sekarang sudah terlalu mudah untuk dilakukan demikian. Nah, konteksnya tadi yang saya sampaikan Pak, bahwa ada masalah kualitas dan pemanfaatan waktu. Jadi memang berikan komitmen kepada pasangan, kepada diri bahwa di hari apa memang kita bisa melakukan aktivitas. Saya Pak terus terang ketika anak saya video call, ya itu ini kan jarang-jarang nih anak kita nelpon nih video call, pasti ada sesuatu yang disampaikan. Jadi saya biasa izin di kelas, izin dulu bentar, ada teman saya keluar dulu. Ya karena kenapa? Mungkin terkadang Abi mau ini, Abi kenapa begini? Ya karena kenapa ketika kita merespon itu terlihat bahwa kita menunjukkan kepedulian. 5 menit, 3 menit kita tinggalkan sejenak, itu kan boleh. Menurut saya boleh. Kita ini sebentar, free sebentar. Jadi sisa kita lihat bagaimana prioritas kita berada di mana, ya. Kalau bisa diangkat, kalau tidak paling kalau diangkat saya sampaikan nanti Abi telepon balik. Kayak gitu. Saya sampaikan karena
apa namanya, itu salah satu bentuk perhatian yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Pak Muhlis balik ke 1 bulan selama 5 hari demikian, ya yang tadi poin tentang bentuk-bentuk dukungan, masalah kualitas dan masalah pemanfaatan. 5 hari itu apakah akan bermakna bagi anak-anak? Ketika hal itu bermakna, maka akan mengatakan apa? Kapan lagi papa pulang? Kapan lagi ayah pulang? Ya, karena dia memaknai, maknanya apa? Ketika kita datang, kita bawa pergi main-main, kita bawa seperti ini. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama istri saya, kenapa ya kita kok dirindukan ketika kita pulang, saya pulang ke Palopo saya tempat kelahiran saya, orang tua. Kenapa ya kita dirindukan? Ternyata saya buat program ketika saya pulang di saat Lebaran, saya buat kuis untuk seluruh ponakan saya. Ketika dia bisa jawab, dia akan mendapatkan uang senilai daripada kertas. Jadi kalau sudah Lebaran Pak, saya bikin kertas itu jadi cabut kertas, ada pertanyaan, kemudian ada nilainya 1.000, 5.000. Kalau dia bisa jawab, dia saya kasih uang segitu. Jadi dia bilang, Uncle Yas kapan lagi datang? Jadi kayak gitu Pak. Jadi sedikit uangnya, tapi dia bermakna. Jadi Uncle Yas kapan lagi pulang? Dia datang lagi ke Palopo. Kenapa ya? Ternyata itu yang dirindukan. Yang kayak gitu Pak. Jadi pemaknaan yang itu yang bisa didapatkan. Pertanyaannya jangan pertanyaan debat pilpres ya. Ya umur lah Pak. Ya kayak gitu sih Pak. Bagaimana ya kita sebentar tapi mempunyai. Ya betul. Iya, sepikir itu Pak, mungkin bisa terjawab. Ya. Terima kasih Pak Yas ya. Udah di note tadi di grup. Jadi ini juga noted buat teman-teman semua. Siap. Pak. Oke, baik. Masmu pertanyaannya udah terjawab ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekin langsung nanti untuk anak-anak di rumah ya, paling nggak ya, untuk yang pertanyaan yang ada nominalnya itu patut gitu Pak. Itu inspirasi Bang. Kemudian saya dapat pertanyaan anonim nih Pak Yas. Jadi ada yang kirim dan dia ingin bertanya, dia menyinggung masalah rumah itu Pak. Jadi dia ini pernah mendengar bahwa kita ini sebaiknya tidak menjadikan siapapun untuk jadi rumah buat kita gitu Pak, melainkan kita sendiri yang harus menjadikan diri kita itu rumah. Nah, tanggapan Bapak terkait hal itu gimana Pak? Oke, jadi memang pada dasarnya Bu, bahwa yang bertanggung jawab atas diri kita ada diri kita, jangan orang lain, baik itu kesehatan kita, baik itu impian kita, adalah diri kita. Cuman di sisi lain kita adalah makhluk sosial yang tanpa disadari itu butuh namanya dukungan daripada orang lain. Jadi betul disampaikan bahwa jangan bergantung pada orang lain, bahwa kita harus menciptakan yang namanya kebahagiaan kita, ya. Jangan sampai kebahagiaan kita itu berdasarkan dari penilaian orang. Namun di sisi lain, kalau kita berbicara konteks tentang keluarga, itu keluarga tidak sendiri, tapi kita dengan orang lain yang sudah berkomitmen menghadirkan yang namanya situasi sakinah mawaddah warahmah, misalnya kayak gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mengegoiskan diri saya seperti ini, kamu seperti ini, karena kenapa? Kita sudah dalam konteks berbagi. Kalau sekarang Mbak Alia barangkali iya, ya. Ya, menghadirkan demikian memang konteks, karena begini Bapak Ibu sekalian, bahwa sebelum kita menikah kita punya yang namanya peran individu. Misalnya saya sebagai Yas, jadi saya bertanggung jawab atas diri saya. Namun ketika saya menikah, dua peran yang melekat pada diri saya sebagai Yas dan saya sebagai suami daripada istri saya. Ya, jadi sudah dua peran yang hadir pada saya. Ketika saya memiliki anak, maka ada 3 peran yang saya jalankan. Bertanggung jawab kepada diri saya, bertanggung jawab sebagai suami, dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah daripada anak-anak saya. Jadi peran-peran itu hadir ketika status kita berubah. Jadi betul bahwa kebahagiaan akan kita ciptakan, tapi ketika kita keluarga, ada orang yang hadir, yang Allah titipkan kepada kita, yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kayak gitu tanggapan saya, Bu Putri. Iya, makasih banyak Pak Yas. Ini mungkin untuk yang anonim yang kirim-kirim tadi, silakan ditanyakan kepada pasangannya ya, bagaimana pembagian perannya
Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut Kak Alia. Baik, siap Pak Yas, juga Bapak Ibu Sobat AT saat ini sudah bergabung bersama kita, salah satu leader BPJS Pak. Kesehatan ada Mahmud Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Assalamualaikum Iya. Pak Mahmud. Kelihatan Salam sehat-sehat. Masih di Yep. kantor Masih Bapak? di kantor Pak Ahyar. Insyaallah. Iya, biasa. Memang duta BPJS Kesehatan itu kan memang begitu, iya kan? Luar biasa. Panutan ini Pak Ayas. Pak Ahyar ini beliau. Mohon maaf baru bisa bergabung beberapa ini belum lama, dia nggak dari awal ya, tapi saya tadi pantau materinya. Kebetulan tadi pada saat bersamaan saya video call juga dengan istri dan anak-anak Mas Yasir. Masalah ya Pak. Alhamdulillah Pak. Dan sehat Iya. semua Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi menarik ya, menarik. Saya tanggapan sedikit. Ini materinya menarik sekali. Jadi memang ini challenging banget buat kami ya Mas Yasir. Apalagi Mas Momo itu baru aja berapa bulan itu belum sempat ketemu keluarganya, udah makin jauh lagi dia ke kantor pusat ya kan. Jadi apa ya, intinya dinikmati saja ya. Kalau saya dengan pasangan saya selalu mengatakan saya dengan pasangan saya itu 22 tahun menikah. Kurang lebih sekitar 12 tahun kita LDRan Mas Yasir. Sampai hari ini masih LDRan gitu. Iya Pak. Jadi kuncinya buat saya sih itu satu aja apa ya, dengan pasangan dengan kondisi seperti ini berdamai dan menyesuaikan saja ya. Jadi jangan menyalahkan apapun ya kan, yang penting komitmen berumah tangga itu tetap itu yang diprioritaskan. Dan betul tadi yang seperti Mas Yasir bilang, di saat sela-sela waktu yang sangat sangat pendek itu ya, kualitas ya, kalau saya sih mengedepankan kualitas. Ya alhamdulillah sampai hari ini anak saya memang hanya 2 saja, keluarga berencana. Yang besar kuliah di Semarang, di Universitas Diponegoro, dan yang bungsu masih SMP kelas 1, memang jaraknya agak jauh. Tapi saya selalu kalau saya tipikalnya memang lebih banyak ke perbuatan begitu ya. Jadi saya lebih banyak ke touching kepada kedua anak saya. Ya, jadi dan alhamdulillah sampai hari ini mereka bisa maklum dengan kondisi bapaknya yang harus menjalankan tugas negara pindah-pindah begitu. Jadi yang sangat terasa itu kalau saya lihat adalah ketika saya memeluk, nah itu buat mereka itu pelukan ayahnya itu udah sesuatu yang sangat spesial begitu. Jadi lebih ke situ di tengah kekurangan waktu saya, dan apapun saya selalu sediakan waktu buat mereka untuk cerita apa saja. Saya seperti tadi lah ya, kita video call, dia cerita tentang temannya ada yang hampir saja suicide ya, hampir saja teman kuliahnya suicide Mas Yasir. Dan pas pula tadi yang Mas Yasir catat itu ternyata memang yaitu tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kondisi seperti ini nih bukan problemnya itu bukan hanya di dirinya, tapi juga di circle-nya, dalam hal ini keluarganya. Dan ternyata benar tadi tadi ada sempat saya baca materinya, saya sampaikan ke anak saya. Ya itu tadi, kalau circle-nya tidak benar ya otomatis ya anak juga pasti akan mendapatkan satu kesimpulan hidupnya yang nggak benar juga, saya bilang gitu. Jadi saya lebih banyak membuka diskusi buat mereka, dan saya nggak pernah nggak pernah menjadi menjadi yang serba tahu, tapi saya selalu menganggap anak-anak saya ini sebagai teman-teman ngobrol, ya, teman ngobrol senyamannya mereka, ya, karena harus seperti itu begitu, ya.
saya hadir sebagai ayahnya harus memberikan kenyamanan buat mereka, itu yang paling penting. Jadi, sehingga mereka bisa terbuka menyampaikan masalah masalah yang mereka sampaikan, dan saya dalam posisi sharing session, ya, bukan sebagai orang yang paling tahu karena saya juga ayahnya juga pasti banyak kelemahan, tapi selalu saya katakan kepada anak saya, ini pengalaman saja, mungkin karena ayah sudah lebih duluan dari kalian saja, ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Intinya sih kualitas dari support keluarga itu buat saya memang penting di tengah kondisi kami sebagai pegawai BPJS Kesehatan yang menjalankan tugas. Karena kalau saya ditanya pasti prioritasnya mana, pasti saya mengatakan saya prioritas ya sebagai organisasi itu kan pasti prioritas yang utama, saya bilang gitu, ya kan. Nah, yang tentu ini yang bisa dimaklumi, tapi tentunya saya berupaya membangun komunikasi yang lebih intens dengan anak-anak, dengan istri, dan istri juga kebetulan memang juga bekerja, ya, sudah sama-sama maklum, dan alhamdulillah sampai hari ini 22 tahun, ya tentu ada dinamika ya Mas Yasir, nggak bisa dikatakan mulus-mulus saja, tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah banyak memberikan keberkahan kepada kami. Itu aja. Yang paling penting buat saya adalah jangan memulai sesuatu yang tidak benar. Ya, tentu sekali lagi lingkungan yang penting. Lingkungan. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, carilah lingkungan yang baik. Ya, apalagi dengan kondisi terpisah ya seperti ini tentu sangat rawan. Ya tentunya motivasi dari dalam diri kita adalah kita mendekati circle yang positif, yang untuk kebaikan kita, bukan malah mencari circle yang malah akhirnya menjerumuskan. Nah, satu kali saja kita memulai sesuatu yang tidak benar, masuk ke dalam circle yang tidak benar, maka itu akan terbawa seterusnya lah seperti itu, ya. Nah, saya selalu berupaya mencari lingkungan yang baik, ya masjid dekat rumah dinas, dekat dengan masjid dan sebagainya, itu salah satu upaya untuk kita jangan sampai, artinya kita bisa beribadah di sana, bisa ketemu dengan paling tidak walaupun tidak bisa tiap hari, mungkin subuh atau waktu-waktu zuhur bisa ketemu dengan jamaah, ya ngobrol dan sebagainya. Tentu itu yang circle yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Itu sih ya sedikit sharing dari saya. Menarik, sangat menarik. Iya. Saya boleh merespon juga, Pak? Boleh Mas Yasir, silakan. Yang pertama, Pak, bahwa ketika Bapak membangun pola komunikasi dengan anak Bapak itu tidak dimulai ketika mereka sudah dewasa, tapi dimulai mereka sejak kecil, Pak, ya. Jadi penting kita bahwa kebiasaan pola komunikasi itu jangan menunggu ketika anak-anak sudah bermasalah ataupun sudah dewasa, karena kan sulit. Jadi memang dimulai sejak mereka masih kecil, ya, supaya pembiasaan pola-pola komunikasi yang demokratis, memberikan peluang mereka untuk sharing itu memang dimulai ketika anak-anak sudah di masa-masa golden age. Ketika dia sudah mulai bisa komunikasi, bisa kita ajak ngomong, itu memang sudah kita biasakan. Karena beberapa orang memilih juga untuk menjadi figur ayah yang menakutkan, Pak. Jadi kurang ngomong, kurang kayak gini. Akhirnya anak-anak cenderung tidak terbuka. Padahal kalau misalnya kita lihat bahwa peran ayah dalam pengasuhan itu memberikan dampak yang luar biasa kepada anak-anak. Dan salah satu dampak ketika anak-anak ayah tidak hadir dalam pengasuhan itu adalah ada kelainan dalam seksualnya, Pak. Itu yang salah satu penelitian memang yang dilihat bahwa ada kecenderungan seperti itu. Terus yang kedua, Pak, saya senang dengan yang Bapak sampaikan bahwa di masa usia anak-anak Bapak mereka terbuka dengan Bapak, artinya bahwa memang apalagi yang adik SMP itu kan saya memang harus banyak belajar meskipun banyak saya tahu teori, tapi Bapak lihat sendiri situasinya ketika anak-anak masuk masa remaja itu betul-betul memang ada orang tua itu sebagai teman lagi, teman sharing, berdiskusi, karena kalau kita posisinya kita lebih di atas, sedangkan anak-anak pengennya itu ngomong seperti
dalam situasi usianya itu akan sulit ketika di fase masa remaja. Sehingga ketika anak-anak punya gap yang cukup jauh dengan orang tua, maka anak akan mencari kenyamanan di tempat lain. Untung kalau didapatkan di remaja masjid ataupun teman-teman yang positif. Tapi kalau didapatkan dengan geng motor atau tempat lain, maka akan akan reward lah kita. Yang ketiga tentang pertemanan circle itu Pak, ada kalimat yang saya senang dengan ketika saya melihat ikut seminar mengatakan bahwa kalau kamu punya 5 orang yang rajin sholat di masjid, maka kamu adalah orang yang ke-6. Jika kamu punya 5 orang yang penuh dengan kata-kata motivasi, maka kamu adalah orang yang ke-6. Tapi kalau kamu punya 5 teman yang tukang gosip, maka kamu adalah orang ke-6 itu. Jadi memang kita harus pilih orang-orang yang mendukung daripada perubahan positif kita, Pak. Saya pikir itu Pak dari respon saya. Terima kasih. Saya sepakat Mas Yasir, karena memang betul yang Mas Yasir bilang, saya yang mendatangi anak saya, jadi saya tidak pernah memposisikan mereka tetap hormat dan dengan menjaga saya sebagai ayahnya, tapi saya tentu tidak bisa menggunakan pola didikan almarhum kedua orang tua saya. Ya Pak Mas Yasir tahu ya, saya kan generasi peralihan dari baby boomers ke X ya kan. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu saya meniatkan diri mengatakan nggak bisa seperti ini dengan pola yang seperti ini untuk generasi penerus saya, dalam hal ini anak-anak saya. Maka saya yang mendekati mereka karena memang terus terang saja betul yang Mas Yasir katakan. Ini anak saya yang SMP ini kan memang sedang masa pertumbuhan dari anak-anak ke remaja. Jadi saya yang mendekati, membuka diri sehingga dia merasa nyaman. Oh, ini ayahnya hadir untuk dia. Dan apapun permasalahannya, saya tidak pernah menganggap semua yang dia sampaikan di hati saya tuh saya tetap berusaha mendengar ya, tidak terlintas. Saya berusaha menahan diri untuk tidak di kepala saya untuk mengatakan ini masalah sepele, masalah ini itu, saya menahan diri di situ. Jadi saya mendengarkan dulu apa yang dia ceritakan sehingga akhirnya dia nyaman berkomunikasi dengan ayahnya. Jadi betul yang Mas Yasir katakan, jangan sampai nanti bisa kemana-mana ya, jadi orientasinya jadi berubah gitulah ya kan. Nah, kalau circle-nya tidak benar, makanya saya mencoba melakukan membangun komunikasi yang ringan, namun touch itu tadi saya katakan, touching-nya tuh dia, jadi dan menyentuh ke hatinya begitu, sehingga dia nyaman, sehingga dia tadi dia bisa menceritakan apapun kondisinya di sekolah, ya kan, komunikasi dengan ini ya. Kemudian saya mengkoreksi sikapnya dengan cara yang tidak menggurui juga gitu ya, dengan pendekatan anak-anak sekarang. Mas Yasir tahu ini ya, generasi sekarang sangat-sangat tidak bisa berbeda jauh ya, 180 derajat dengan generasi kita ya. Makanya saya yang harus melakukan adjustment tadi ya, bersama dengan istri saya katakan sama istri saya, tidak bisa kita menggunakan pola-pola dulu yang orang tua kita ajarkan. Sangat-sangat bertolak belakang, nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang rugi. Nah, jadi ya apalagi dengan waktu yang sangat terbatas, maka bagi saya ya tentu saya selalu katakan kepada anak-anak, anytime kalau kalian ingin komunikasi dengan ayah, silahkan ya kan, mau jam nanti mau komunikasi, mau curhat segala macam, silahkan ya kan. Jadi itu dulu, jadi saya yang mendatangi, maksud saya gitu Mas Yasir, saya yang datang, saya yang berinisiatif, yuk ada masalah silahkan anytime you can talk to me ya kan. Jadi dia sebagai anak, dia merasa ayahnya hadir gitu loh, even secara physically nggak selalu bertemu begitu kan. Nah, namun dengan adanya teknologi yang ada seperti sekarang,
komunikasi itu bisa terjalin kapan saja, sebentar bisa video call, bisa terlihat wajah dan sebagainya, bisa mimik ekspresi kita bisa terlihat seperti itu. Ya, gitu Mas Yasir. Banyak Pak, saya banyak belajar sama Bapak juga ini. Terima kasih Iya, banyak. iya, yang penting kuncinya itu tadi deh, jangan memulai. Kalau saya selalu mengatakan itu, menahan diri, komitmen yang sudah kita buat dengan pasangan itu yang kita jaga. Saya nggak mengatakan saya lebih baik, tadi mengatakan 22 tahun kami berumah tangga, tentu dinamikanya banyak lah ya. Nggak mungkin nggak kalau ditanya masih belajar Pak, masih, ya kan? Sampai hari ini masih juga ada miskomunikasi dengan istri, masih saya bilang. Ya itu kan itulah perjalanan dan nikmatnya berumah tangga itu ya Mas Yasir ya. Nggak ada. Ibadah terpanjang Pak, ibadah terpanjang. Iya. Betul, kalau saya tadi barusan saya juga ngobrol dengan anak saya yang laki-laki kan, saya bilang don't put your high expectation. Dia bilang jangan letakkan ekspektasi yang terlalu tinggi nanti kalau dengan pasanganmu, saya bilang begitu. Nanti kamu jadi sakit hati, saya bilang. Iya kan? Nah, apapun yang ada itu kamu harus menyesuaikan, nak, saya bilang itu. Adjustment, ya kan, mau nggak mau adjustment, nggak bisa nanti kamu kaget sendiri setelah resmi punya pasangan rumah tangga, loh kok nggak sama seperti yang saya bayangkan. Nah, itu nanti kamu jadi sakit hati, saya bilang gitu. Jangan seperti itu, bukan begitu konsep rumah tangga, saya bilang begitu, ya kan. Nah, jadi ya itulah ya, saya selalu artinya lebih menyampaikan sekedar sebagai sharing dengan tidak menggurui, tidak kamu harus seperti ini, kamu harus enggak seperti itu. Saya lebih banyak mencontohkan sebetulnya Mas Yasir, ya, dari sikap, dari saya bertutur, dari saya, karena itu akan lebih gampang kan anak untuk bisa melihat, oh ayahnya melihatnya, oh ayahku berbuat seperti ini ya, oh ayahku sholat ya, oh ayahku rajin membaca Al-Quran ya, jadi seperti itu kan. Sehingga itu akhirnya tertanam di kepalanya kan, sehingga dia bisa mendapat satu gambaran bahwa orang tuanya memang seperti itu begitu loh, tidak acting gitu ya, tidak berlaku yang nggak benar di depan anaknya gitu. Oh seolah-olah kalau di depan anaknya, oh ini acting aja nih, ya gitu kan. Tapi ya kita seperti itulah. Kalau saya selalu mengatakan itu, saya bilang jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang kalian ada masalah, ngomong dengan ayah, nggak ada sebisa ayahnya bisa bantu begitu. Gitu Mas Yasir. Ya, terima kasih banyak Pak Hyar, luar biasa. Sama-sama Mas Yasir, terima kasih. Iya kan, menarik materinya, sangat-sangat menarik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak Ahyar atas sharingnya. Sama-sama Mbak Alia. Pernikahannya 22 tahun, Insya Allah. Semoga langgeng ya Pak ya, terus sampai amin. Terima kasih teman-teman juga. Ya, saya doakan semua lancar-lancar. Ya, kita nih memang pejuang untuk negara, harus begitu berjalannya ya. Jangan berkecil hati, ya kan. Nikmati semua prosesnya. Ya kan, nikmati semua prosesnya. Saya dulu waktu pas keluar harus merantau, harus menjalankan tugas itu ada FGD-nya sama istri saya. 4 mata FGD-nya, membahas dari A sampai Z, ya kan. Nah, jadi kalau ingat itu saya jadi gue senyum-senyum sendiri sama istri saya begitu, ya kan. Baik Bapak. Ya. Bapak Yasir, apakah ada closing speech-nya Bapak untuk sharing kita malam ini? Ya, terima kasih Pak Alia. Saya pikir banyak informasi ya, insightful dari Pak Ahyar menyampaikan pengalaman hidup beliau. Kalau dari yang Bapak sampaikan itu banyak hal yang saya dapatkan, karena terus terang untuk berbicara tentang family, saya sangat senang apalagi bertemu dengan father-father ya, karena memang konsen saya Pak di fathering ya, bagaimana memanggil kembali para ayah untuk terlibat dalam pengasuhan, karena dalam ajaran kita sebenarnya paling sering diungkapkan itu 4 laki-laki dalam
Islam yang pengasuhan itu, dan itu banyak terlupakan ya. Jadi doakan Pak dakwah dalam hal ini tentang memanggil kembali para ayah untuk bersama-sama istri. Dalam artian kayak gini, prinsip saya kita sama-sama buat anak, sama-sama juga bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik, ya gitu ya. Jangan Betul. hanya yang istri saja, karena istri punya keterbatasan juga, dan kita yang sebagai bertanggung jawab nanti di akhirat. Dan saya terus terang berterima kasih banyak sudah diberikan kesempatan dari BPJS Kesehatannya untuk sharing, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang senang dengan topik yang saya tawarkan, dan ternyata responnya sangat positif. Pak Yar langsung bergabung juga, ya, membuka kamera, memberikan statement-statement yang tentunya saya anggap sangat insightful ya, berdasarkan pengalaman beliau yang tentunya belum saya mencapai ke usia pernikahan gitu Pak, tapi dari apa yang Bapak sampaikan itu bisa menjadi informasi penting bagi kami, khususnya juga Mbak Alia ini yang insya Allah tahun ini akan menikah, Mbak Alia kan ya? Dan juga tentunya dengan kami yang menambah informasi daripada hasanah keilmuan yang sudah kita pelajari bersama. Saya pikir itu, dan tentunya kita berharap atas apa yang kita sampaikan hari ini, Allah anggap ini sebagai pertemuan yang memberikan keberkahan, dan juga ada pahala bagi kita yang kalau misalnya kita bisa terapkan dengan baik. Saya pikir itu Pak Elia. Kalau ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar yang saya sampaikan, itu tentunya atas izin Allah menyampaikan lisan ini hal-hal yang betul-betul yang Allah izinkan tersampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan lainnya Bapak Ibu sekalian. Amin. Bukan hanya di ruang Zoom ruang virtual seperti ini, kita bisa ketemu langsung dalam aktivitas lainnya. Dan saya siap untuk diundang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak ya, sudah menutup di sesi Ask the Expert edisi 401 The Importance of Family Support. Karena tadi di awal acara kita buka dengan pantun, di akhir acara kita tutup lagi dengan pantun. Jadi minta cakepnya ya Bapak Ibu teman-teman. Buah pala, buah kenari. Cakep. Nikmat diminum bersama kopi. Cakep. Kami pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Mbak Putri, ada yang mau ditambahkan? Udah cukup kali ya. Siap. Baik, terima kasih banyak. Saya Alia Almohuru dari kantor cabang Ambon, juga Mbak Putri dari kantor cabang Palembang. Billahi taufiq wal hidayah, kami mohon maaf atas segala yang kurang-kurang. Sampai berjumpa di AT edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih sudah join Bapak. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Izin live ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.